Yang saya hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Darul Sabiqin NWMC, dan yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah NWMC dan teman-teman yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yakni nikmat iman dan kesehatan. Alhamdulillah. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Allah Maha Pengampun. Allah berfirman kepada orang-orang yang banyak dosa seperti kita, yang pernah berzina, yang pernah minum khamar, yang mungkin pernah membunuh, yang pernah makan riba, yang pernah melakukan dosa diam-diam, yang banyak dosa, yang kotor, hina, dina. Allah bilang, ya ibadi, hambaku gitu. Lembutnya panggilan Allah kepada kita. Allah tak manggil, wahai manusia, wahai pendosa, wahai orang yang hina. Enggak, Allah bilang, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, yang artinya bilang kepada hamba-hambaku yang banyak dosa. Tapi Allah enggak bilang yang banyak dosa, yang melampaui batas terhadap dirinya. Lembut sekali bahasa Allah. Udah banyak dosa, Allah masih memanggil kita hamba. Bahkan ketika kita melakukan dosa diam-diam di malam hari, tidak ada yang melihat kecuali Allah. Kemudian cuma satu malaikat yang mencatat. Allah Subhanahu wa taala berbisik kepada malaikat itu, jangan catat dulu. Mungkin besok dia akan bertaubat. Dan jangan kabarkan ini kepada malaikat yang lain. Allah kalau kita buat dosa diam-diam, Allah tutupi aib kita. Enggak mau masih tahu pada yang lain. Tapi begitu kita taubat, Allah langsung mengatakan, wahai para malaikat, lihat hambaku itu, dia bertaubat. Giliran kita beramal soleh, Allah umumkan. Giliran kita buat dosa, Allah diam saja. Malaikat mau catat, wahai malaikat, tunggu dulu, besok dia mau bertaubat. Mungkin. Dan Allah tidak akan memanggil, hei malaikat semuanya, lihat ini, hambaku lagi buat dosa. Enggak, ditutupi aib kita. Esok ditunggu sehari, malaikat, ya Allah, ini udah besok nih, tak dulu, nanti malam mungkin dia bertaubat. Allah membuka pintu taubat untuk dosa siang hari di malam hari. Allah buka pintu taubat di malam hari untuk dosa di siang hari, dan membuka pintu taubat di siang hari untuk orang yang berdosa di malam hari. Oh tunggu, nanti malam dia mungkin bertaubat. Udah malam. Ya Allah, mungkin dia udah tidur, mungkin sebentar lagi dia bangun. Gak bangun juga, 24 jam Allah nunggu kita. Gak boleh catat dulu, kata Allah. Malaikat jangan catat dulu. Kenapa ya Allah? Siapa tahu nanti di akhir hayatnya dia balik ke pangkal jalan. Ditunggu sama Allah. Begitu kita sakit menjelang kematian kita, baru Allah ternyata melihat kita, gayanya nih udah ada perubahan. Tiba-tiba kita datang kepada Allah menyesal. Ya Allah, saya banyak dosa. Tuh kan hambaku ingin bertaubat. Sini hambaku. Langsung diselamatin, langsung seolah-olah didekat, dipeluk oleh Allah. Dan malaikat yang mencatat tadi tidak jadi mencatat. Kata Allah, lihat wahai malaikat, hambaku ini bertaubat, jangan catat keburukan dia. Wahai seluruh malaikat, lihat hambaku ini sudah bertaubat. Allah umumkan, lalu Allah mendekap kita dengan kasih sayangnya. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. La ubali, kata Allah, wahai hamba-hambaku, jika kalian datang kepadaku meminta ampun, padahal kalian memiliki dosa sebanyak langit dan bumi, akan aku ampunkan dosa kalian semuanya. Wala ubali, dan aku tidak peduli walau sebanyak apa dosa itu. Inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata
اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نصرة الوطن بالعالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. Sama-sama kita hormati muliakan al-mukarramun pimpinan pondok pesantren. Aqallallahu umruhu bi sihhatin wa khairin wa lutfin wa afiyah. Amin. Bapak, Ibu guru serta anak-anakku semua, talamid wa talamidat yang Pak Guru cintai dan banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, tiada henti kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada bosannya memberikan kita nikmat. Terkadang kita lalai, terkadang kita malas, terkadang kita abot, terkadang kita zalim, tetapi karena Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Allah tiada bosan hentinya memberikan kita nikmat. Oleh karena itu kita wajib bersyukur, sekurang-kurangnya melafazkan Alhamdulillah. Selanjutnya solawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita tetap berselawat kepada beliau, kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Oleh karena itu mari kita sejenak berselawat kepada beliau. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya jadi kita sama-sama mendengarkan bagaimana tausiah dari temannya. Kita mendengarkan nasihat. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita disuruh, diperintahkan untuk saling menasihati, saubil haq, dalam hal kebaikan, wa tawasaw bis sabr, kemudian kita saling mengingatkan, saling menasihati dalam hal kesabaran. Alhamdulillah, tadi nasihat luar biasa. Pak Guru mau mengeluarkan air mata. Bagaimana, coba kalau kita merenungkan bagaimana isinya. Coba setiap hari, sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja, kita pernah melakukan dosa. Betul atau tidak? Tanpa kita sadari, anak semua, baik dosa kecil maupun dosa besar, wajib al-insanu ma khalul khata' wan nisyan. Karena itu kita ini manusia biasa, manusia lemah, tidak pernah luput dari namanya noda dan dosa. Pasti setiap hari kita melakukan dosa. Oleh karena itu, karena kita ini makhluk lemah, makhluk yang berdosa, wajiblah kita mohon ampun kepada Allah. Banyak-banyak beristighfar setiap hari, sekurang-kurangnya 70 kali istighfar. Rasulullah mewasiatkan kepada kita sekurang-kurangnya dalam satu hari, setiap hari kita beristighfar pada Allah sekurang-kurangnya 70 kali. Oleh karena itu, ini sebagai pembiasaan setiap hari. Seperti apa yang saya sampaikan tempoh hari, ilmu itu nomor 2. Ilmu itu nomor 2. Yang pertama adalah, masih ingat? Adab. Bagaimana adab kita kepada Allah yang paling utama. Allah itu maha suci. Tentunya Allah tidak mau kepada hambanya yang kotor. Betul atau tidak?
Allah itu zat yang suci, tentunya bersama hamba-hambanya yang suci. Siapakah hamba yang bersuci, yang suci itu? Tentu hamba-hambanya yang senantiasa senang mohon ampun kepada Allah. Dalam itu kalau Pak Guru sebagai kebiasaan ciri khas Pak Guru, setiap hari kita sama-sama beristighfar ya. Astaghfirullahaladzim. Sama-sama sambil kita merenungkan kesalahan kita, dosa kita. Renungkan dalam hati bagaimana kita setiap harinya. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illallah huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Andai kata tadi kita berbuat salah kepada ibu kita, istighfar. Lanjut istighfarnya. Andai kata kita berbuat dosa kepada papu, kepada amat kita, renungkan dalam hati kita berdosa, kita mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la sadar tidak sadar kita pernah berbuat dosa. Oleh karena itu, sebaik-baik hamba, sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia adalah apabila pernah melakukan dosa, apabila pernah melakukan salah, tubu ilallahi taubatan nasuh, bertobat, mohon ampun kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Ada 3 syarat Allah akan mengampuni dosa kita. Perhatikan. Ada berapa syarat? Ada 3 syarat. Ada 3 syarat Allah akan mengampuni dosa kita. Yang pertama ada namanya nadam. Yang kedua ada yang masih ingat? Nadam, iqlaq, ibdal. Nadam, iqlaq, ibdal. Ulang. 3 syarat diterimanya apa? Diampuninya dosa. Yang pertama nadam, iqlaq, ibdal. Ulang. Nadam, iqlaq, ibdal. Bisa dihafal? Nadam, iqlaq, ibdal. Yang pertama nadam. Apa arti nadam? Apa arti nadam? Menyesal. Menyesali perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Saran Allah akan mengampuni dosa kita yang pertama adalah nadam. Kita menyesali perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Mungkin onek kelema, mungkin kemarin, hari kemarin, mungkin minggu kemarin, mungkin dan mungkin karena kita pasti pernah melakukan dosa. Kita merenungkan perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Kita menyesal. Menyesal. Apa dengan menyesal? Apa cara menyesal lo coba? Piak teangan. Apa benar? Ya Tuhan, si piangan dosen engkah kayak gawe unirangan kan dalam hati. Kemudian kita buktikan dengan perbuatan bil qalbi wa bil al wa bil lisan. Nyesal. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Ikhlas.
Setelah kita menyesal, setelah nadam, ikhlas, berjanji. Saya kata tidak berjanji, perhatikan. Saya kata berjanji, yang pertama berjanji kepada Allah. Yang kedua berjanji dengan diri sendiri. Apa kita berjanji? Engkah pegawai. Nyesel engkah pegawai. Andai kata Sangwah taga ni kelai masalah pun ucap bewit kita. Ilmu apa tu ni nak kecil? Astagfirullah, engkah gawe menongkat nontok sekeras-keras. Faham tu? Sak kena apa doa dalam Al-Quran tersilik, tak apa lagi sak lainan balik. Itu yang pertama. Menyesal kemudian berjanji. Janjinya pun janji yang benar-benar. Jangan ada dusta di antara kita. Sambal colet sambalan kacang. Kepanasan lagu. Temen doan colet sambal kacang. Biaran tobat sambal. Itu apa ni? Main sambal kacang atau ni? Main panas atau ni? Panas. Aku nama atau ni? Panas lagu teman. Nah, dalam hal itu lain ceritanya, ya. Itu masalah dunia, tapi kaitannya dengan akhirat, kaitannya dengan Allah. Jangan kita samakan tobat kita kepada Allah dengan tobat sama. Kalau kepada Allah urusan akhirat, taubatan nasuha, tobat yang sebenarnya apa? Berbe pak guru buah, pegawai tak buah bertobat. Berbe malaikat tobat mana? Istighfar lagi. Ya, tapi jangan dibuat-buat. Apa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu jadi buat-buat itu je. Dia sengaja paham Pak Guru, maksud Pak Guru ya, paham? Jangan dibuat-buat, disengaja. Astagfirullah, malaikat niatkan sementara. Astagfirullah, malaikat sementara. Nah, tidak. Pasal dia nak main kaling dia. Tahu nak main kaling? Main sebut-sebutan. Dan ada Allah berjorak dia je. Tak boleh takut semua ya. Tobat yang sebenarnya. Yang ketiga, apa satu ni? Ingat deh. Nah, sama ama je no. Apa satu ni? Dia nak sekali aja dia kok. No, ada sekama leman ketok kanan pemecul di otak dedik sobat balik dengan coba perhatikan makanya. Nadam ikhlas. Apa arti ibdal? Ibdal artinya menggantikan perbuatan-perbuatan dosa, menggantikan perbuatan-perbuatan salah yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang lebih baik. Kamu tahu nek kelema wah pegawaian salah entah temuni, salah ongkat kerisa, itu namanya ibdal. Andin pada batur salah ongkat, salah entah je, mohon maaf batur salah ongkat temuni ni. Ingat, dosa kita kepada Allah yang sampai kepada Allah telah ampuni si Allah Ta'ala. Ni perhatikan. Ketika kita berbuat salah kepada Allah, mungkin salah entah berucap, ya kata kepada Allah, mungkin kurang ibadah, mohon ampun, istighfar banyak tapi kaitannya dengan dosa kepada sesama makhluk, sesama manusia, kepada guru, kepada orang tua, kepada teman, lebih-lebih kepada guru, kepada orang tua. Aku ni nyanyi dosa le dina bau tergerisa, dapat tebus dunia emas perak. Dosa le guru dina bau tergerisa, dapat tebus dunia emas perak. Ya, guru itu orang tua, di rumah juga orang tua. Sida waktu dua ina amat. Saat pertama ina amat salib balik. Saat kedua ina amat salib sekolah. Saat ketelu dia salib man alias mertua. Wajib kita taat. Nah, andai kata pernah berbuat salah, cepat saling memaafkan. Namun salah itu sama makhluk hamba, jangan diteman. Lamun si Allah, lamun dia saling maafkan.
Dia nak boleh kubur. Lah boleh kubur aku ni Tuan Guru bertaziah. Pertama masalah hutang. Yang kedua masalah kesalahan. Kan? Lamun iman saling maafan. Allah itu dia maafan. Yang bersaling maafan di atas dunia sesama panas tu lelah tu mendengar. Memang balik. Ini masa ini loh, yang Pak Guru nanti. Ingat tapi ini pesan Pak Guru. Pesan Pak Guru. Pak Guru berbicara di sini bukan hanya kepada anak semua, tapi istilahnya mantul dengan main kerambol. Kalau Pak Guru di sini menasihati anak-anakku semua, sahabatnya Pak Guru dan nasihati Pak Guru sendiri. Main kerambol, tentang nasihat semua itu Pak Guru juga. Saling kita mengingatkan, ya. Kita sama-sama saling mengingatkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan terakhir, perhatikan. Dan terakhir Pak Guru mohon, ya. Dalam kita berdoa, dalam kita berdoa mohon jangan sekali-kali ada yang bicara, apalagi bermain. Berdoa khusyuk. Perhatikan, apa keinginan mohon disampaikan di doa. Kita mohon kepada Allah dengan khusyuk. Allah itu akan mengabulkan doa hambanya. Wajib ini yang terakhir ya. Wajib Allah akan mengabulkan doa hamba-hambanya. Akan tetapi caranya yang berbeda. Ada telur cara Allah akan menyampaikan hajat hambanya. Yang pertama, Allah akan menyampaikan hajatnya secara langsung. Ya Allah, hamba mohon sehat. Tapi sehat itu namanya langsung. Kontan dengan bahasa Indonesia aja. Apa yang kita minta dikabulkan Allah secara langsung. Yang kedua, Allah akan mengabulkan doa hambanya dengan cara yang lain. Ya Allah, hamba mohon tembik kapal milik ini, ya, helikopter. Nanti langit langsung, tapi helikopter salah tak ada. Lalu dengan cara lain, tebing rezeki mau beli motor, ya bahkan tebing rezeki no, cara lain. Seandainya minta tebing helikopter, sang sombong lalu, makanya cara lain. Yang ketiga, Allah akan menyampaikan, mengabulkan doanya hambanya. Ndek tebing di dunia ndek, ya, sesuai permintaan ndek, tapi tabungan akhirat. Setahun-tahun berdoa tinggi baik kabulkan doa. Oh tabungan no. Beta lain na. Akhirat. Selum datang apa saya tinggi no. Yo saya dipin ni. Ini nek meni. Yo ambil leman kepada oh lain waktu di dunia. Dek luah tebing secara langsung. Nani di akhirat kau tebing. Bebe di dunia atau akhirat. Nah, kuncinya bebe nih, terima itulah keridhaan ketentuan Allah. Kuncinya rajin kita berdoa, khusyuk kita berdoa. Itu yang perlu sampaikan terakhir di Pak Guru terakhirnya. Pak Guru mohon doa kepada kita semua. Yesus hari ini Pak Guru